kita ingin mendesain suatu sensor sun, kita harus tahu karakteristik dari planet yang akan kita observe atau kita observasi. Itu misalnya untuk planet, kalau planet bumi oke lah, mungkin karena kita tinggal di sini dan banyak researcher yang melakukan riset mengenai bumi ya. Jadi kita tahu karakteristik dari bumi. Misalnya, istilahnya kita harus tahu diameternya, beratnya, itu nanti akan berpengaruh pada kecepatan satelit kita. Kalau kita sudah tahu kecepatan satelit kita, maka akan kita bisa setting nanti adalah jumlah pulsanya berapa, powernya berapa, kemudian umur satelit kita berapa. Satelit ke sini 100 kg satelit kita. Kalau kita luncurkan ketinggian 700 km, kalau tidak kita kontrol ketinggiannya, itu setiap hari akan turun 14 meter. Didiamkan aja 14 meter turun. Suatu saat 25 tahun yang akan datang jatuh. Itu dan kalau tidak kita kontrol. Nah, untuk mengontrol kita menggunakan jet cluster atau apa itu biasanya akan butuh biaya mahal kan ya. Jadi kita kalau untuk university biasanya tidak kita kontrol. Asal kita tahu ketinggiannya berapa ya, kita bisa setting nanti pulsanya berapa. Oke, untuk mendesain satelit kita harus tahu planet kita. Oke, ini maaf dalam bahasa Jepang ya. Tapi tahu ya, di sini ada Mercury, Venus, Earth, ya bumi ya, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, ya. Ini adalah jarak dari matahari, ya. Untuk scalingnya bumi ya, scalingnya bumi 1. Ya. Kemudian misalnya Venus, Mercury. Sekarang yang menarik bagi manusia itu adalah Venus sama Mars. Setidaknya paling dekat. Kalau paling dekat kita bisa pergi, ya. Kita bisa pindah satu saat kalau ada apa dengan bumi kita. Ya. Kemudian juga sekarang masalah sumber daya alam kan ya. Sumber daya alam di bumi lama-lama habis kan ya. Kita harus cari sumber daya alam lain. Maka setidaknya kita bisa pindah ke planet lain, bisa cari sumber daya alam. Siapa tahu kita dapat bahan material baru. Kemudian kita bisa membuat pesawat yang lebih canggih dengan material baru. Kita nggak tahu kan ya. Jadi kita sekarang mencari objek baru, Mars, Venus. Siapa yang pergi duluan, saya menguasai kan di Columbus aja. Jadi kalau kita nggak bisa menguasai, kita nggak bisa menguasai bumi aja, berarti kita akan jadi apa ya? Jadi pembantu aja ya. Termasuk teknologi kita tidak sama. Oke. Nah kemudian ini adalah putaran bumi ya. Ini dalam tahunnya si bumi ya. Kita 1 tahun, kita sebut 1 tahun itu kalau di Venus itu 0,6. Jadi kecepatannya itu ya lebih 0,6 aja. Kemudian Mercury 0,2. Kemudian Mars ini adalah 1,8. Ya, 1,8. Oke, kemudian G10 ini adalah CQB. Ini adalah 1 putaran sehari. 1 putaran. Jadi kalau bumi, 1 putaran bumi ya, itu adalah 1 hari. Kita 1 hari. 1 hari 0,9973 ya. 1 hari. Ini maksudnya 24 jam itu. Ya. 1 harinya bumi. Itu untuk 1 putaran memutari bumi itu, putarannya itu adalah 1 hari ya istilahnya. Nah, kalau kita menggunakan satuan harinya bumi, itu Venus. Venus itu untuk 1 kali putaran. 1 putaran butuh 243 hari. 1 putaran. Jadi siangnya 121,5, ya kan? Iya. Hari. Jadi Anda bisa tidur 121. Puasa ya. Nanti kita bisa menguasai Venus. Jadi siang hari Anda harus bekerja. Anda harus bekerja 140. Jadi 3 bulan Anda harus bekerja. Ya, 3 bulan terang, 3 bulan gelap. Ya. Kalau kita manusia pergi ke sana, ya. Tapi tidak tahu kalau kita pergi ke sana mungkin badan kita akan menyesuaikan. Ya.
Nah, kemudian untuk Mars hampir sama. Ya. Jadi kenapa banyak saintis ingin menguasai Mars? Karena kalau kita pergi ke Mars itu nggak akan beda jauh dengan bumi. Ya. Sama 24 jaman ya, untuk satu hari. Jadi 12 jam siang, 12 jam malam ya. Oke, saya akan tiga ini aja ya. Untuk yang satelit lain, planet lain bisa kita cek. Mungkin saya kira di banyak buku ya. Oke, kemudian ini adalah kemiringannya berapa derajat? Derajat ini ya. Suhu. Kemiringan ekuatornya itu terhadap matahari. Ya. Oke, kemudian ini adalah radius planet di ekuator ya, di ekuator. Biasanya planet kan tidak bulat ya, tetapi elips. Nah, untuk di ekuatornya itu untuk bumi itu adalah 6.378. Untuk Venus ini mirip ya, jadi bentuknya persis dengan bumi, hanya putarannya yang lambat. Kemudian untuk Mars ini untuk putarannya ini lucu ya, putarannya satu harinya itu sama, tetapi lebih kecil. Kalau ini lebih kecil, maka bedanya apa ya? Bedanya adalah nanti adalah gravitasi bumi atau gravitasi Mars ya. Kalau gravitasi bumi kan ya 9,8 ya, ini kecepatan jatuhnya ya, kecepatan jatuhnya. Nah, ini kecepatan jatuhnya di Mars adalah 3,7. Kemudian kecepatan jatuhnya di Venus itu adalah 8,9. Dan ini kalau kita bandingkan dengan kecepatan jatuhnya kalau di Jupiter 23. Lebih cepat sekali ya. Benda yang sama sih lebih cepat ya. Ini bahayanya kalau kita melakukan mission ke Jupiter. Kita membuat roket di sini ya. Nanti kecepatannya kalau roket jatuhnya 9,8, kalau kita roketnya jatuhnya di Jupiter lebih cepat lagi ya. Kan bisa hancur ya, bisa hancur. Jadi kita harus melihat harus mempunyai kekuatan yang bisa tahan dengan kecepatan gravitasi. Oke, kemudian ini tidak ya untuk berat ya. Kemudian ini berat, ini tidak penting nih. Berat pada saat kita jatuh ya, 1 kilogram di bumi itu kalau dibawa ke Venus itu akan menjadi 0,8. Jadi kalau kita mau berdagang nanti suatu saat kita harus tahu nih gravitasi ya. Kalau berdagang kita buatnya produksinya di bumi, kita mau jual di Venus, maka kita harus tahu rasionya ya. 1 kilo nanti mungkin ya 1 kilonya standarnya 1 kilo bumi, terus dijualnya nanti pas dijualnya pakai 1 kilo bumi ya. Jadi standarnya harus ada. Kemudian untuk di Mars sendiri adalah 0,1. Jadi lebih ringan kan ya? Lebih ringan 0,1. Jadi 1/10. Jadi kalau kita mau itu meluncurkan itu robot ya, robot mau diturunkan di Mars, jadi nanti kan 0,1 ya, jadi kita hanya bisa menggunakan balon kan ya, balon aja ya. Itu apa, karena beratnya 1/10. Jadi bisa lebih ringan lah. Oke, setidaknya kita harus tahu dulu khususnya berat sama radiusnya. Karena radiusnya ini kalau kita nggak tahu nanti akan kita bisa salah hitung. Dan yang penting juga adalah satuan ya, antara satuan feet atau satuan meter. Kita harus jelas. Soalnya jangan sampai terjadi seperti misinya Eropa, mereka salah menginputkan itu. Dia seharusnya kalau nggak salah seharusnya itu feet ya, itu seharusnya feet. Dia masukkan satuannya itu dalam menggunakan meter, jadi dia
seharusnya lebih tinggi, tapi dia itu lebih rendah ternyata. Masuknya rendah, kemudian masuk ke atmosfer. Kalau sudah masuk ke atmosfernya si planetnya terbakar, ya, terbakar. Jadi satu satelit explorer yang pertama itu kalau saya terbakar karena hanya salah hitung satelit. Ya. Harus hati-hati. Oke. Nah sekarang ini adalah kandungan atmosfer yang ada di masing-masing planet. Oke, pertama bumi ya. Bumi itu yang utama adalah nitrogen. Nitrogennya ada 78. Jadi nitrogen banyak sekali. Nitrogen. Kemudian O2 20,9%. Hanya 20. Kita hidup dari tergantung ini. Kalau ini berkurang, repot, kita bisa meninggal. Kemudian air yang segini melimpah ya, itu hanya 2%. Hanya 2% di lautan. Nah, untuk kandungan yang sedikit ya, minimum adalah CO2. Kemudian CH4. Padahal CO2 sedikit tambah aja sudah panas sekali kan ya. Global warming. Padahal itu hanya sebagian kecil dari apa yang ada di bumi kita. Mari kita bandingkan dengan planet lain. Venus adalah 96,5% adalah CO2. Ya, apa yang terjadi? Ya. Setiap hari global warming. Ya. Panas sekali. Di sana itu suhunya saya kira sekitar 70 sampai 100 derajat. Jadi orang di sana terbakar. Ya. Panas sekali. Ya. Kemudian N2 ya, N2-nya 3,5%. Dan di Venus pun ada sedikit air, ya. Air ada. Hanya kalau airnya ini kita tambah, air kan bisa berfungsi juga sebagai untuk pendingin kan ya. Asal ada air, saya kira bisa kita dinginkan. Ya. Kemudian ada air, argon, gas argon, ya. Ini dalam bentuk gas. Oke, nah karena CO2 jadi global warming, jadi semua itu dalam bentuk gas, ya, dalam bentuk gas. Jadi termasuk air juga dalam bentuk gas. Kemudian semua dalam bentuk awan, ya, awan. Kalau di bumi kita ada awan kan ya. Awan itu bisa berfungsi juga sebagai kartennya bumi kita. Kalau tidak ada awan, kita mati semua. Karena apa? Kanker. Karena kita menerima radiasi dari matahari secara langsung. Kita tidak bisa. Makanya beda sekali kondisi orang Indonesia dengan orang di subtropis sama di daerah polar kutub ya. Orang di wilayah tropis kita akan menerima sinar matahari lebih banyak. Kalau kita menerima lebih banyak, maka akan terjadi peluruhan kulit kita lebih cepat. Ya. Kalau lebih cepat, maka beda sekali. Umur orang Indonesia sekitar 50 tahun, dibanding orang di 50 tahun di sini beda sekali. Mungkin 50 tahun orang Indonesia dibandingkan orang sini 70-80 tahun. Orang di sini orang umur 80-90 tahun masih bisa naik sepeda mereka. Ya, bisa naik sepeda. Ya. Indonesia kita nggak bisa, karena terlalu banyak menerima radiasi matahari. Nah, itu masih untung karena kita ada awan, karena kadang terima, kadang enggak, kadang terima, kadang enggak. Nah, bedanya dengan di Venus. Di Venus karena dia global warming selalu, maka semua tertutup awan. Jadi di sana kalau kita ada di daratan, di permukaan Venus, maka setiap hari adalah gelap. Nah, karena global warming yang sangat ini kan ya, ini sangat ekstrim ya, ekstrim, maka topan tiap hari ada. Ya. Jadi kecepatan angin di sana itu 60 km per jam setidaknya. Jadi orang kalau di sana tidak bisa berdiri, ya, terbang. Ya. Nah, ya. Jadi ini kalau kita mau meluncurkan misi ke sana, kita harus membuat sistem yang tahan terhadap
angin. Jadi kalau bisa kita tembakan langsung nancep ya, nancep di permukaan, kemudian kita bisa ukur. Atau memang kita jatuhkan. Dan harus fix ya. Kalau enggak akan ikut terbang. Ya. Ini kalau di Venus. Kemudian Mars. Kalau di Mars itu adalah CO2 juga masih dominan. Walaupun masih ada air. Kemudian nitrogen ada 2,7. Argon juga ada. Kemudian O2 0,13. Nah, untuk orang bisa hidup kita perlu O2 sama H2 ya. Kalau dia dari komposisi ini ya, jadi kemungkinan kita bisa hidup itu adalah di Mars. Setidaknya di Mars. Walaupun sebenarnya tidak bisa di Venus ya. Mungkin kita bisa ubah satu perubahan kimia ya. Kimia dari CO2, gabungan CO2 dan H2. Itu kita bisa akan bisa bidang hidup di sini. Oke, kemudian untuk Jupiter juga bisa kita lihat di sini. Jupiter hanya H2O ada. Oke. Kemudian di Saturn di sini nggak bisa. Jadi sorry kita nggak bisa hidup di sini. Sebentar ya. Kemudian di Uranus ini juga nggak bisa ya, walaupun ada H2 ya. Kemudian Neptune ini juga nggak bisa. Tapi suatu saat kalau kita ingin membutuhkan gas-gas ini ya untuk kita perdagangan, suatu saat kita bisa eksplor nanti. Oke, kalau kita lihat radiusnya, kita bisa bandingkan di sini. Oh, Venus mirip ya. Kemudian Mars ini lebih kecil paruhnya. Kemudian Merkuri. Kalau Merkuri memang kita tidak bisa hidup karena di samping dekat dengan matahari ya, terbakar kita. Kalau ingin membuat perusahaan yang irit energi buat aja di sini. Bisa. Atau kita buat energi di sini, kita transfer ke bumi, ya juga bisa. Oke. Nah, ini adalah kalau kita bandingkan lagi dengan planet lain ya, yang paling kecil selama ini adalah Death Star yang kita temukan sekarang ini. Death Star ada Ceres, kemudian Luna, ya, Pluto kecil ya, Eris, Mercury, Mars. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan planet lain, Bumi kecil ya ternyata. Uranus ini lumayan besar, kemudian Saturn, Jupiter yang paling besar. Nah, kalau kita bandingkan dengan matahari kita, bumi kita kan ini ya, ini kan Neptune ya, ini Neptune, kemudian bumi kita. Udah, kalau kita lihat di sini ini hanya berapa ini? Hanya 6 piksel kali kan 6 piksel. Hanya 36 piksel. Ya, kalau kita bandingkan dengan matahari, ya matahari. Oke. Nah, ternyata di alam semesta ini tidak hanya matahari aja sebagai sumber energi kita. Padahal kita tidak tahu ya, matahari kita ini akan bertahan sampai kapan? Ya. Suatu saat pasti akan mati. Kalau udah mati, manusia bagaimana? Ya mati. Sama itu kan, ya ini adalah kesempatan kita harus mengeksplor planet lain agar kita bisa pindah. Kalau zaman dulu, zaman Columbus kan dia mencari pulau ya, dari pulau satu ke pulau lain dia dapat sumber daya dan lain-lain. Dan kemudian sekarang kita harus eksplor ke planet lain untuk mendapatkan sumber daya. Oke. Nah, sekarang Sol, ini adalah bumi matahari kita. Ternyata ada juga Sirius, Pollux, Arcturus ya. Bumi udah nggak kehitung sini ya, udah nggak ada. Mungkin udah di dalam 1 piksel ini ada bumi, ya. Padahal di situ kan banyak orang ya. Dan sekecil itu aja orang sempat-sempatnya berperang kan ya. Aneh kan ya, nggak damai-damai. Padahal kita secara mikir ya, kita damailah. Kalau kita lihat di alam semesta itu kita nggak ada 1 piksel pun nggak masuk gitu. Nah, masing-masing matahari ini dia mempunyai proses kimia ya, rentetan kimia yang berbeda-beda sehingga mengenerate
menghasilkan panjang gelombang yang berbeda-beda. Ya. Jadi case untuk bumi kita yang sering kita gunakan optic sensor itu adalah mempunyai panjang gelombang sekitar 300-500an nanometer. Ya. Makanya mata kita hanya kecil ya. Mata kita ini kan hanya berapa? Sekitar 2-3 cm kan ya. Itu karena kita bisa menerima panjang gelombang 300 sampai 500 nanometer. Nah, kalau ada matahari di mana kita tinggal dan dia memancarkan gelombang microwave kan panjang gelombangnya adalah sekitar 10 cm, 20 cm aja sampai 1 meter. Untuk menerima biar bisa merekognisi itu, maka mata kita bayangkan harus berapa puluh meter ya? Kita harus punya mata besar sekali ya. Hanya case-nya karena kita mungkin saya tidak tahu lah, ini mungkin ada teori Darwin atau teori apa ya, tapi kalau ini teori saya sendiri ya, karena dia memancarkan panjang gelombang yang kecil, maka mata kita yang ini ya, pupil kita kan kecil sekali itu untuk menerima ya. Itu makanya kita hanya mungkin 1 sentian lah untuk yang hitam ini kan ya, kita sebagai sensor. Nah, kalau kita pergi ke planet lain dan di situ mempunyai matahari lain, maka mata kita akan menyelesaikan itu satu-satu. Nah, ini bisa kita lihat dari masing-masing, sebenarnya kan dari berbagai bintang ya. Dari bintang-bintang itu kan dia adalah matahari kan ya. Nah, dari matahari itu misalnya di situ ada makhluk yang hidup di situ, pasti akan mempunyai mata yang bisa untuk menerima panjang gelombang. Ya. Oke, ini Sol, matahari. Jangan kalau kita perhatikan Arcturus ini lebih besar, ya, lebih besar. Emisinya saya kira tidak, mungkin lebih besar. Oke, Sol. Matahari kita aja sekarang udah 1 piksel di sini. Ya? Oh, udah. Planet kita udah nggak kehitung di sini ya. Sekarang Antares, yang lebih besar adalah Antares. Ya. Kemudian ini belum apa-apa. Ya. Ada lagi Antares segini aja, ini ada pistol star. Ya. Pistol star ini lebih besar. Ya. Ini masalahnya kalau kita meluncurkan satelit dan lewat ke sini bisa ketelan ya. Karena daya tariknya besar sekali. Ya. Oke, ini adalah yang ditemukan selama ini yang paling besar adalah ini BBCP. Ya. BBCP, udah matahari nggak gitu. Besar. Ya. Jadi, ya bumi kita tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi kita jagalah. Kalau ini kan manusia ya, kita jaga lingkungan kita. Untuk menjaga lingkungan kita, makanya kita jaga juga hubungan person-person. Walaupun mungkin berbeda-beda bagaimana pikiran, tapi yang penting adalah bagaimana mempertahankan kelanjutan dari bumi kita. Oke, ini untuk detailnya ya, detailnya dari masing-masing karakteristik planet kita. Untuk radius dari bumi total ini. Ya. Kemudian beratnya bumi kita, bagaimana cara mengukurnya? Ada timbangan? Ya. Beratnya adalah dia 6 ya, 6 kalikan 10 pangkat 24 kg. Ya. Bisa membayangkan suatu saat kalau kita menemukan planet lain, terus kita punya bisnis tambang, ya. Kita tambang dari planet lain, kita pindahkan ke bumi kita akan tambah berat. Kalau tambah berat apa yang terjadi? Ya. Gravity semakin berat. Gravity semakin berat, maka saya kira ada efek terhadap sel-sel pertumbuhan manusia. Ya, semakin kerdil, ya, semakin kerdil. Atau sebaliknya, kita tambang di bumi, kita bawa ke planet lain. Bumi semakin ringan, semakin ringan orangnya molor. Ya, ya, kan terjadi seperti itu. Oke, kemudian ini putaran ya. Oke, ini adalah satelit ya. Satelit maksudnya bulan ya. Kalau bumi kita mempunyai 1,
bulan kita ya. Kemudian Mars itu punya 2 ya, Mars. Kemudian Jupiter punya 63. Ini yang ditemukan aja 63. Kemudian Saturn itu ada 64. Dia punya 64. Itu angka-angka apa? Sorry, bukan. Ini ada Oh, ya. apa itu? Memo. Oh, Keterangan yang ditemukan sampai saat ini ya, ditemukan ini. Mungkin masih banyak lagi mungkin. Ya. Karena hanya menggunakan ini kan ya, teleskop ya. Oke, ini Merkuri, kemudian Venus ya. Venus tadi kan saya sampaikan di sana setiap hari di cover sama awan. Jadi ini ada covering awannya. Dan kalau kita lihat ini kan bentuknya seperti ini ya. Ini berarti anginnya ngebut, kencang sekali ya. Bukan apa? Bukan ya, apa seperti jet stream ya, atmosferiknya di Venus. Jadi tiap hari tercover oleh awan dan kecepatan anginnya sangat kencang sekali dan kita tidak bisa berdiri. Oke, ini adalah bumi kita ya, bumi kita. Yang paling penting pada saat kita mendesain satelit itu adalah di ekuator. Ekuatornya untuk bumi kita adalah 6378,1 km. Sedangkan di kutubnya adalah 6357 ya km. Jadi bedanya ada 21 km. 21 km kalau kita tadi udah hitung ini ya, berarti bolak-balik adalah 24 km. 24 km kalau kita bagi dengan kecepatan gelombang atau kecepatan cahaya itu berapa senti? Berapa senti fasenya berbeda ya. Nah kalau fasenya berbeda berarti nanti hitungannya kita akan berbeda kan ya. Nah untuk mengurangi tadi kan ada kira-kira untuk satu pulsa ke pulsa yang lain itu adalah 3,8 meter kan ya, atau 4 meter ya. Jadi setiap 4 meter itu harus kita pertahankan kan ya. Jadi kita harus setting jumlah pulsanya pada saat kita observasi di ekuator, subtropik, dan di polar. Di polar ini. Oke, untuk detailnya sini. Oke, saya skip aja. Kemudian Mars juga sama. Ya. Oke, kalau ingin observasi Mars, bisa tidak kita harus hitung ya. Kemudian ini adalah Jupiter. Apa yang terjadi? Saya kira di planet yang mempunyai electromagnetic field sendiri, field ya, mengeluarkan magnet, gelombang magnet, itu akan terjadi ini apa nih? Aurora. Terjadinya aurora tahu? Ada. Oke, ini misalnya Jupiter ya. Jupiter, kalau ada auroranya, ya itu si planetnya mempunyai magnetic field. Nah, magnetic field biasanya tidak keluarnya dari di kutub ya, tapi di sekeliling. Makanya terjadi kadang-kadang di Alaska, ya, di Alaska atau di stasiun kutub, tetapi tidak di kutubnya, tapi di sekitar ini ya. Jadi biasanya
di Brazil. Di Brazil, bukan di kutubnya. Nah, biasanya kalau terjadi magnetic field, kalau di wilayah ekuator itu kan density-nya kan tidak terlalu tinggi ya, density. Tetapi di wilayah sekitar kutub ya, ini density-nya tinggi sekali. Kalau tinggi sekali dia kan ada magnetic field H ya, H ini nanti akan mengumpulkan energi kalau dia ada magnetic electric field. Nah, electric field ini sendiri sebenarnya timbulnya dari mana? Dari matahari. Dari matahari dia memancarkan ini sebenarnya terus saja ya. Ini juga seperti ini. Oke. Ini apa sini? Tetapi pada saat dia mendekat ke sekitar kutub, dia akan ditarik. Ini juga. Sebagian juga ada yang terus ya. Nah, intensitas di wilayah ini kan kalau dibuat garisnya gitu kan, di sini kan lebih kepadatannya lebih tinggi, di sini kepadatannya lebih tinggi tidak ya. Nah, karena itu terus di sini energinya karena dia sudah terlalu padat, terus dia akan tidak bisa diserap oleh bumi, dia akan terpancarkan, ya. Terpancarkan. Makanya terus di sekitar sini akan terjadi aurora, ya, terjadi aurora. Ini terjadi juga di Jupiter. Di Jupiter tidak sama. Kalau di planet itu mempunyai magnetic field, pasti bisa akan terjadi aurora. Oke. Nah, kalau kita punya atau kita data, oh planet itu mempunyai aurora, berarti punya magnetic field. Kalau punya magnetic field, berarti kita mendesain satelit, kita berarti kita bisa hanya menggunakan magnetometer untuk mengontrol posisi satelit kita. Nah, untuk bagaimana cara mengontrol? Ini misalnya ada garisnya magnetic field ya. Kita hanya tinggal pasang loop ya. Ini misalnya kita punya satelit. Satelit ini jalannya misalnya kemari dari permukaan ini ya, jalan kemari. Sedangkan ini line magnetic field-nya tidak seperti ini ya, sama. Nah, untuk melok garis ini, garis magnetic field ini, kita tinggal pasang di sini. Nanti tinggal ya. Ini adalah loop itu aja, kawat ya, kawat dipasang seperti ini, kemudian kita alari listrik aja. Nanti setelah kita ada listrik, nanti akan timbul di sini flux. Nah, flux ini nanti akan numpang di garisnya magnetic field-nya bumi ya, atau planet lain. Nah, kita ini buat loop di sini juga kita pasang loop. Jadi nanti akan ikut ya. Jadi satelit kita akan stable. Nah, ini kalau kita ingin mendesain controllingnya satelit. Oke, ini juga kalau kita ingin membuat satelit kita misalnya observasinya seperti ini, kemudian kita balik seperti ini, tidak sama. Kita juga tinggal pasang di sini sensor yang sama,
Kemudian ini yang on kan, yang ini sama ini kan ya. Nanti kalau yang sini sama ini kita on kan, nanti akan muter sendiri. Kalau kita tinggal di bumi, kita bisa berdiri seperti ini kan ya, karena ada lantai ya, terus kita bisa miring ini kan, stabil kan ya. Kalau di ruang angkasa nggak ada yang kita injek kan ya. Jadi hanya kita bagaimana cara mengontrol ya? Kita harus menggunakan ini. Terus nanti untuk arah sendiri juga kita bisa menggunakan reaction wheel untuk yang lebih detail. Kalau ini kan fix jalan ya. Sedangkan untuk yang detail, misalnya dari sini kita ingin buat miring jalan ya. Ini atau gini, ini oke, ini atau nanti kita balik. Itu harus ada ada hitungan sendiri lah. Dan di masing-masing planet mempunyai kekuatan magnetic field-nya beda-beda kan ya. Nah itu harus kita nanti hitung. Ini harus mempunyai fluxnya berapa. Itu harus kita hitung. Kalau semakin lemah electric field-nya, magnetic field-nya planet, berarti kita harus perkuat ini. Perkuatnya dengan cara entah menambah koilnya, tapi kalau koilnya semakin banyak, semakin berat kan ya, semakin berat. Atau kita tambahkan voltasenya. Mungkin pernah belajar elektromagnetik di perguruan tinggi? Pernah. Tahu ininya, aplikasinya? Ya. Kalau saya kebetulan ya senang aja ya, senang elektromagnetic field itu karena tahu banyak aplikasinya untuk pekerjaan saya sendiri. Jadi kadang-kadang oh ini untuk aplikasi. Makanya saya juga mengajar di S1 elektromagnetik. Asal kita tahu dasarnya. Kalau di graduate school electromagnetics, kalau tahu elektromagnetik bisa kita gunakan untuk berbagai macam desain ya. Khususnya untuk desain satelit, kemudian untuk radar ya. Kalau elektromagnetik itu sampai statik ya, elektromagnetik statik ya. Kemudian nanti kalau sudah graduate school kita masuk ke wave propagation. Kalau elektromagnetik sampai Maxwell selesai ya, yang kita ajarin Maxwell selesai. Kemudian kalau wave propagation itu mulai Maxwell baru expand ya. Oke, ini juga sama. Saturn, kalau kita lihat di sini juga punya aurora, berarti dia punya magnetik. Kemudian ini Uranus juga punya ternyata. Ya. Kalau ini kan keluarnya di sini ya. Ya. Ini berarti sumbernya. Jadi elektrik magnetic field-nya itu keluar dari wilayah sini. Ya. Ya tertentu. Jadi belum tentu keluarnya di daerah pusatnya kutubnya. Ada yang malah masuknya itu ke wilayahnya Brazil. Brazil itu kan di Amazon, ya. Di Amazon di hutan itu banyak ini mengeluarkan magnetic field. Jadi citra satelit di wilayah Amazon susah sekali dianalisa, karena ada pengaruh. Kita tembakkan gelombang dari radar, tetapi karena ada pengaruh magnetic field jadi rusak. Oke, ini untuk Neptune. Oke, sekarang udah ada gambaran saja bagaimana cara kita mendesain radar, khususnya untuk yang digunakan untuk observasi planet. Oke, sekarang sudah 2 ya.